Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Mari kita langsung saja ke materinya. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Beni suka sekali kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumahnya. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Nah, di sini Ibu Beni memberikan makan kucing liar yang ada di sekitar rumahnya. Anak-anak bisa menirukan gerakan kucing dalam gerakan tari. Pertama, anak-anak gerakan kucing mencakar-cakar. Kedua, gerakan kucing menangkap tikus. Ketiga, menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Nah, ini adalah gerakan tari. Bukan berarti anak-anak mencakar-cakar kucing beneran ya. Tapi kita gunakan dalam gerakan tari. Benny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Nah, anak-anak, harimau ini salah satu hewan yang dilindungi, ya, karena hampir punah. Banyak orang yang mencari harimau untuk diambil bulunya atau kulitnya. Jadi banyak orang yang berburu untuk mendapatkan harimau lalu diambil kulitnya anak-anak. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Tidak boleh memburu harimau. Nah, makanya harimau ini harus dilindungi supaya tetap ada dan tetap lestari. Nah, di sini ada dongeng, judulnya Kisah Petani dan Anak Harimau. Pengarangnya anonim. Anonim itu tidak tahu nama pengarangnya siapa. Nah, ayo kita baca bareng-bareng. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakan, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong.
Kimaulaya pun gemetar dan berkeringat dingin, namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-ngendus Kimaulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Kimaulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Kimaulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Kimaulaya terbukti, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Pesan apa yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau? Ya, pesan yang diambil adalah kita harus saling tolong-menolong. Lalu, kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan. Nah, itu dia pesan yang terdapat pada kisah petani dan anak harimau. Sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal berikut ini. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Yang pertama, jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, di sini ada 5 kotak yang berisi berapa nih tiap kotaknya nih? Nah, maka 20 telur ini kita bagi rata nih pada 5 kotak ini. Jadi tiap kotak isinya berapa anak-anak? 20 dibagi 5 berapa anak-anak? Ya, betul, 4. Berarti kita taruh 4 butir telur di setiap kotak ya. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi berapa tadi? 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lembar bilangan berapa anak-anak? Berapa dikali berapa nih? Ya, 5 dikali 4 sama dengan 20. Masih soal yang sama, tetapi telurnya di sini disimpannya 4 kotak. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Yang B, jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? 20 dibagi 4 berapa anak-anak? Ya, 20 dibagi 4, 5. Berarti kita gambar 5 butir telur pada tiap kotaknya ya. Jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi berapa anak-anak? Ya, 5 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan berapa kali berapa anak-anak? 4 dikali 5 sama dengan berapa? 20. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Benny. Penulisannya 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5. Hasilnya sama-sama 20. Nah, itu dia anak-anak penjelasan dari Ibu. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.